Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Madani. Dan di video kali ini gue mau update berita yang mana sesuai dengan jadwal. Ini adalah waktunya untuk kita update berita mingguan nih gengs. Tapi sebelum masuk ke dalam videonya, gue mau ucapin dulu nih terima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik video ini. Dan gue ucapkan selamat menonton. Dan buat teman-teman yang belum subscribe akun channel ini, silahkan kalian subscribe di bawah. Dan jangan lupakan nyalakan loncengnya gengs, karena kalian akan mendapatkan notifikasi dari setiap video yang akan muncul di channel ini. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita masuk ke dalam beritanya. Nah, berita pertama ini muncul dari salah satu artis Thailand yang biasa disebut dengan Tengmonida. Tengmonida ini ditemukan tewas pada tanggal 26 Februari tahun 2022 gengs. Ya belum lama lah ya, mungkin ada sekitar sebulan lah ya, udah mau sebulan. Nah, kasusnya ini menjadi mencuat ke publik setelah memang Tengmonida adalah salah seorang artis yang cukup terkenal di sana. Dan ketika dia ditemukan, foto jenazahnya beliau pun tersebar luas oleh warganet. Setelah tersebar luas, warganet mulai mencurigai ternyata banyaknya kejanggalan dari mayat Tengmonida. Dan banyak yang berspekulasi bahwa kayaknya Tengmonida ini nggak semata-mata tenggelam deh. Kayaknya ada unsur-unsur lain yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Maka masih menyisakan misteri banget nih teman-teman. Nah, kenapa disebut sebagai misteri kematian dari Tengmonida? Karena warganet banyak yang percaya bahwa kayaknya kasus Tengmonida ini meninggalnya nggak semata-mata tenggelam deh. Artinya masih menyisakan banyak kejanggalan di benak warganet teman-teman. Nah, Tengmonida ini kebetulan adalah artis yang cukup terkenal di Thailand, sehingga memang cukup disoroti oleh publik luas teman-teman, bahkan sekarang sampai kancah internasional. Oke teman-teman, kasus Tengmonida ini mulai diminati oleh banyak warganet setelah banyaknya foto dan video beredar perihal jenazahnya Tengmonida. Ya gue nggak bisa tampilkan di sini karena memang gue udah lihat tanpa sensor, memang luar biasa, cukup mengenaskan ya gengs. Dan juga kayaknya kalau hanya untuk tenggelam nggak mungkin deh. Kalaupun memang luka-luka lain disebabkan oleh benturan, ya wallahu alam ya, gue juga nggak begitu tahu. Tapi memang masih diselidiki oleh pihak kepolisian dan pihak kedokteran forensik. Oke teman-teman, yuk kita masuk ke dalam kronologinya. Oke teman-teman, kronologi dari Tengmonida ini berawal pada tanggal 24 Februari tahun 2022, di mana Tengmonida ini pergi bersama 5 temannya menggunakan speedboat untuk makan malam. Oke teman-teman, tentu Tengmo gak sendirian ya di speedboat itu. Ia ditemani oleh 5 temannya. Yang pertama bernama Getik sebagai manajernya Tengmonida, dan yang kedua ada Sen teman-teman. Sen ini adalah salah satu sahabatnya Tengmonida. Ada Job. Nah, Job ini juga salah satu temannya Tengmonida. Ada yang namanya Poa. Nah, Poa ini adalah pemilik dari speedboat tersebut. Yang terakhir adalah Robert, yaitu pengemudi speedboat teman-teman. Kejadiannya ini bermula pada jam 10 malam lewat 40 menit teman-teman, di mana si Tengmonida ini ingin buang air kecil. Karena toilet yang ada di speedboat itu sedang rusak teman-teman, maka Tengmo pindah ke belakang untuk buang air kecil. Teman-temannya memberikan keterangan bahwa Tengmo ke belakang untuk membuang air kecilnya itu dalam keadaan menggunakan body suit ya. Artinya dia baju yang sebetulnya tuh buat buang air kecil seorang wanita itu susah banget sih pakai itu gengs. Bisa sih digeser, cuman kalau kita ngelihat dari backgroundnya Tengmonida, sekebelet-kebeletnya dia datang ke belakang terus buang air kecil di saat banyak laki-laki, dan juga dia adalah salah satu artis. Menurut gue agak sedikit kurang make sense ya, keterangan dari teman-temannya bahwa Tengmonida itu buang air kecil di belakang kapal dalam keadaan ia memegang kaki dari salah satu temannya tersebut. Dia pegang kakinya, terus dia jongkok, terus dia
buang air kecil di situ. Lalu secara tiba-tiba seorang pengemudi yang mengemudikan speedboat itu kaget dan terhentak sehingga menjatuhkan Taimonida. Oke teman-teman. Nah, setelah si Taimonida ini jatuh dalam keadaan tidak memakai pelampung, agak sedikit aneh ya, karena kaki dari teman yang dipegang itu dia tidak bereaksi apapun. Kalau gue sih ketika kaki gue dipegang terus tiba-tiba dia lepas gitu ya, pasti gue seenggaknya nengok dong. Walaupun dia berdalih bahwa dia bilang fokus main HP, tapi menurut gue itu sedikit gak make sense lah. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, Taimonida ini jatuh dan memang sempat mereka tidak ada yang menyadari. Setelah beberapa puluh menit mereka baru menyadari bahwa Taimonida tidak ada. Mereka bilang bahwa mereka baru mencari Taimonida sendiri. Iya betul teman-teman. Mereka nggak menghubungi polisi dulu. Di sini cukup aneh ya teman-teman. Kalau kita lihat dari psikologi orang lain, bahkan kalau saya atau orang lain lah, pasti ketika kehilangan sesuatu, apalagi yang sifatnya ini bersangkutan dengan nyawa manusia, pasti telepon polisi gitu. Nggak tahu nomor telepon polisi, pasti searching di Google. Oh, gue harus tahu gitu loh. Gue hubungin polisi untuk membantu proses dari kecelakaan ini. Dan juga yang ketiga yang bikin kita nggak bisa habis pikir itu ketika memang Taimonida ini tidak ketemu-temu oleh mereka cari sendiri, apa mereka tidak mendengar teriakan dari Taimonida ketika Taimonida jatuh ya? Itu kan jadi tanda tanya yang cukup besar juga teman-teman. Oke teman-teman, setelah Taimonida ini jatuh, mereka pun menghubungi tim SAR dan tim SAR itu baru datang di saat jam 11:50. Lumayan jauh ya teman-teman dari titik keadaan kejadian itu jam 10:40. Ketika tim SAR datang dan melakukan olah TKP dan juga melakukan pencarian, sempat terhambat karena arusnya itu cukup deras teman-teman. Sampai akhirnya singkatnya jasad Taimonida ini ditemukan tidak bernyawa di sekitaran dari sungai tersebut pada tanggal 26 Februari tahun 2022. Banyak warganet yang melihat video ketika Taimonida ditemukan. Memang kondisi jasadnya itu sudah cukup mengenaskan ya gengs. Dan dari foto itulah banyak tanda tanya apakah Taimonida betul-betul dia jatuh dan meninggal atau memang ada konspirasi lain teman-teman di balik itu semua. Maka setelah kronologinya saya sampaikan, mari kita masuk ke dalam skandal-skandal yang ada dalam kasus Taimonida. Oke, ada dua skandal yang ingin gue bawakan teman-teman dari hal Taimonida ini. Yang pertama, bahwasanya Taimonida itu dalam keadaan ingin dijual oleh tamu VVIP. Nah, agak sedikit kaget juga ya gengs ketika memang berita ini muncul. Kenapa? Karena tentu Taimonida pasti menolak hal tersebut teman-teman. Secara Taimonida dikenal baik oleh kerabatnya dan juga dia adalah salah satu orang artis yang memang cukup baik ya dari segi perilakunya. Bahkan dikatakan bahwa Taimonida saja tidak begitu suka mengkonsumsi alkohol. Ketika memang konspirasi ini muncul, banyak yang meyakini bahwa Taimonida menolak sampai karena memang posisinya ditolak, Taimonida dibunuh. Hal ini juga sedikit diperkuat dengan pernyataan dari hasil otopsi pertama dan kedua yang sudah dilakukan bahwa tidak ditemukan urin layaknya seseorang yang habis buang air kecil. Oke, kita juga nggak bisa tahu apakah memang bekas buang air kecilnya itu sudah terbawa di laut dan lain sebagainya. Tetapi memang pihak kedokteran mengatakan hal tersebut. Artinya mereka tidak mengucapkan hal yang sebenarnya ya teman-teman. Dan itu yang pertama. Nah, yang kedua ini dikatakan bahwa Taimonida itu diduga bahwa Getik itu memang merencanakan kematiannya Taimonida untuk mewariskan harta asuransi jiwanya kepada anaknya Taimonida, yang mana anaknya Taimonida itu hanyalah anak angkat yang aslinya adalah anak dari Getik teman-teman. Nah, cukup perlu untuk kalian ketahui bahwa sebetulnya Getik ini juga tinggal dekat dengan rumah Taimonida, yang mana itu masih rumah Taimonida juga ya teman-teman. Getik adalah salah satu manajer yang memang disayangi oleh Taimonida, dan juga Taimonida sampai mengangkat anaknya Getik.
teman-teman. Untuk kasus selanjutnya itu dikatakan bahwa Taimonida ini sedang ditelaah lagi, hasil otopsinya lagi diteliti lagi oleh salah seorang dokter yaitu Pontip, yang mana dia memegang kendali dari kedokteran forensik yang mengatasi otopsi kedua dari Taimonida. Dokter tersebut itu memiliki reputasi yang cukup bagus ya teman-teman. Artinya banyak masyarakat yang percaya ke beliau untuk beliau itu tidak akan memanipulasi dari data yang ada. Maka penyelidikan masih berjalan, hasil dari labnya juga masih dilakukan, maka kita juga masih bisa menunggu apakah memang Taimonida ini dibunuh atau memang murni kecelakaan. Oke teman-teman, kita masuk ke orang yang sudah menjadi tersangka ya, tetapi memang beritanya belum ditahan atau memang tidak ditahan, walau kita nggak tahu. Yang pertama ini adalah pengemudinya si Robert ini teman-teman. Robert dan juga memang si pemilik dari kapal, dua orang itu adalah yang ditahan. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang dikatakan bahwa tidak profesional dalam mengelola speedboat. Mulai dari drivernya teman-teman, dikatakan bahwa dia tidak bisa mengendalikan speedboat. Tetapi dari kita lihat CCTV yang beredar bahwa speedboat itu baik-baik saja dan memang dikatakan berjalan selayaknya memang pengemudi yang bisa. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dengan keadaan tuduhan kelalaian yang menyebabkan kematian. Dan yang kedua adalah Robert mengaku bahwa dia sempat kaget sehingga menenggelamkan Taimonida dengan, kalau kita naik motor tuh kan agak sedikit ngejungkang belakangnya ketika kita mendadak. Tetapi agak sedikit kurang make sense lah ketika kita lihat CCTV-nya. Di sana terlihat jelas bahwa semuanya itu berjalan seperti biasa. Artinya Robert bisa mengendalikan speedboat itu. Maka semuanya masih ditelaah oleh pihak kepolisian teman-teman. Oke, kita masuk ke berita kedua. Berita kedua ini adalah berita dari Kamaludin ya. Ya betul, Kamaludin adalah salah seorang anak bocah yang juga sama dari Thailand. Awalnya dia terkenal dari TikTok, media sosial, Twitter, Instagram ya. Foto-fotonya beredar ketika dia di jalan sedang dibonceng ibunya, lalu divideokan oleh salah seorang warganet dan dia mengacungkan jari tengah. Kejadian lucu ini pun menjadi bahan perbincangan warganet teman-teman. Banyak yang menduga bahwa anak tersebut dari Malaysia, dari Indonesia, tetapi ternyata ketika ditelaah lebih lanjut, anak itu mengkonfirmasi bahwa dia adalah anak dari Thailand. Wah, untuk berita update minggu ini dua-duanya dari Thailand ya teman-teman. Nah, si Kamaludin ini ternyata dibalik sikapnya yang dia mengacungkan jari tengah kepada warganet tersebut, dia memiliki sifat yang cukup baik ya, disampaikan oleh pihak keluarganya. Dia adalah salah seorang anak yang memang rajin menabung. Wah, kok rajin menabung? Enggak, rajin ibadah, terus juga anak yang baik, dan juga rajin mengajarkan PR. Wah, biar sempurna, biar kita tambah rajin menabung lagi. Video-video dari warganet tersebut juga dijadikan lelucon oleh Habi, ada juga dari Simon yang memparodikan dari video tersebut. Nah, Kamaludin ini pada akhirnya kita lihat cukup baik dari sisi personalnya, karena dilihat bahwa salah satu postingan yang menunjukkan Kamaludin bersiap-siap sholat Jumat dan mengatakan hal-hal yang baik teman-teman. Semoga anak ini menjadi anak yang soleh ya ke depannya, karena memang dilihat dari pribadinya dikonfirmasi bahwa dia adalah anak yang baik teman-teman. Oke teman-teman, sampai kita di penghujung video. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Saya ingin minta like dan subscribe-nya kalau kalian suka dengan video saya dan ingin mengikuti terus dari postingan-postingan video channel saya. Dan juga jangan lupa untuk memberikan masukannya ya gengs di bawah kolom komentar. Dari pelajaran yang kita bisa ambil dari minggu ini, kita tentu harus lebih berhati-hati ya dalam memilih teman maupun dalam melakukan suatu perbuatan, karena tentu menentukan nasib kita semua. Terlebih kita ada di zaman dimana semuanya serba media sosial dan bisa terekspos teman-teman. Itu aja pendapat dari saya, masukan dari saya, dan itu adalah salah satu video yang saya angkat. Dua kejadian pada minggu ini, semoga kita dapat pelajaran di dalamnya.
Saya ucapkan terima kasih yang udah menonton sampai habis. Silahkan melaksanakan aktivitasnya. Selamat hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.